Sebagian ulama memasukkan ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini dalam kategori min kutabil wahyi, penulis wahyu. Sehingga Abdullah bin Mubarak, ya, salah seorang ulama ternama, ketika ditanya ayyuhuma afdal, manakah yang lebih utama, Muawiyah itu, ya, apakah Muawiyah ibn Abu Sufyan, ya, atau Umar bin Abdul Aziz, maka dengan tegas, ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa Allah, demi Allah, kata beliau, ya, sungguh la turabu fi turab, ya, debu fi anf atau fi mankhat Muawiyah, di dalam hidungnya Muawiyah, ya, afdol, ya, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini ungkapan yang begitu dahsyat, luar biasa, bagaimana para ulama dulu memberikan pujian yang luar biasa kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan di satu sisi juga beliau mendapatkan predikat orang yang menjadi panglima, menjadi pemimpin angkatan laut bersenjata dalam Islam, ya, dan dipuji oleh baginda Rasul sebagai orang yang aujabat, ya, atau aujabah, ya, yang wajib masuk surga. Nah, ini jaminan dari Rasulullah SAW. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di kajian sirah nabawiyah melalui video-video pendek. Setelah kita merampungkan pembahasan tentang sejarah hidup baginda Rasul SAW yang menghabiskan lebih dari 100 episode, teman-teman silakan cek di link YouTube, ya, yang telah kami upload. Dan saatnya kita memperkenalkan atau berkenalan dengan orang-orang mulia di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rijal haul Rasul, yang kita kenal dengan generasi as-sahabah, generasi sahabat. Di beberapa episode sebelumnya kita sudah bahas biografi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, mereka adalah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, lalu kemudian Az-Zubair bin Awam, dan kemudian ada lagi namanya Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Nah, ini 10 sahabat yang dijamin surga melalui hadis-hadis sahih dari Rasul SAW. Nah, berikutnya kita akan mengenalnya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, dan kita mulai dari sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sahabat Nabi yang bisa disebut sebagai paling, ya, kontroversial, ya, atau paling kontroversi, ya, memiliki banyak kontroversial dalam kajian-kajian sirah nabawiyah, baik di kalangan internal Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, ya, apalagi, ya, dari kalangan aliran Syiah, gitu, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, paling tidak ada 3 hal, ya, yang membuat tokoh ini, Muawiyah bin Abu Sufyan ini, ya, menjadi kontroversi, ya. Secara personal saya pernah menulis biografi beliau dalam karya ilmiah awalnya, ya, berupa tesis, dan kemudian dijadikan sebagai buku. Judulnya Wajah Politik, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, wajah politik, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Terbit dalam buku dan dalam 2 bahasa, ya, versi Malaysia dan versi bahasa Indonesia. Nah, 3 hal itu, pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan ini lahir dari kedua orang tua tokoh yang sangat, ya, memusuhi Islam pada awalnya. Keduanya adalah Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah. Ini ayah dan ibunya
termasuk orang yang sangat memusuhi Islam, termasuk diantaranya dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Ya, Abu Sufyan bin Harb ini menjadi pimpinan dua perang besar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah sikapnya menentang kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudian berujung pada terjadinya Waq'atu As-Siffin, tragedi Siffin. Ini luar biasa ya, di mana Ali bin Abi Thalib memintanya untuk mengundurkan diri pada waktu itu, tapi dia tidak mau dengan alasan ya, ingin tegaknya supremasi hukum, ya, mengadili orang-orang yang terlibat dalam kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keputusannya untuk menetapkan putra kandungnya sendiri Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penggantinya. Dan ini berlawanan paling tidak dengan tradisi khalifah sebelumnya, di mana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, atau terutama tiga khalifah sebelumnya Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak melakukan hal ini, ya, dan berseberangan dengan pendapat sebagian, kalau boleh disebutnya, para sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Nah, tiga hal ini yang memicu kontroversi di antara sejarawan, ya. Mengapa? Karena di sisi lain Muawiyah bin Abu Sufyan juga dikenal memiliki banyak keutamaan. Ya. Di antaranya adalah beliau adalah orang yang atau bisa disebut sahabat Nabi yang perannya sangat besar, baik di dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, bahkan awal-awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga perannya cukup besar. Nanti kita akan jelaskan, ya. Atau di masa para sahabat Nabi sendiri, sehingga sebagian ulama memasukkan, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini dalam kategori min kutabil wahyi, penulis wahyu. Sehingga Abdullah bin Mubarak, ya, salah seorang ulama ternama, ketika ditanya ayyuhuma afdal, manakah yang lebih utama, Muawiyah itu, ya, apakah Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya, atau Umar bin Abdul Aziz, maka dengan tegas, ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa Allah, demi Allah, kata beliau, ya, sungguh la turabu fi turab, ya, apa, debu fi anf atau fi mankhat Muawiyah, di dalam hidungnya Muawiyah, ya, afdol, ya, lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini ungkapan yang begitu dahsyat, luar biasa, bagaimana para ulama dulu memberikan pujian yang luar biasa kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan di satu sisi juga beliau mendapatkan predikat orang yang menjadi panglima, menjadi pemimpin angkatan laut bersenjata dalam Islam, ya, dan dipuji oleh baginda Rasul sebagai orang yang aujabat, ya, atau aujaba, ya, yang wajib masuk surga. Nah, ini jaminan dari Rasulullah SAW. Dan lebih dari itu, jazakumullah, kalau kita melihat kiprahnya, misalnya di masa pemerintahan Rasul sendiri, dia ikut dalam perang Hunain, lalu kemudian perang Tabuk, ya. Bahkan para ulama lagi menegaskan, di antara bentuk keutamaan Muawiyah adalah dia ikut sholat bersama Rasulullah SAW, ya, di mana tidak dilakukan oleh para tabi'in. Nah, jadi begitu luar biasanya para tabi'in, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan tidak pernah sholat bersama Rasulullah. Sementara Muawiyah ini, ya, pernah sholat bersama Rasulullah, ya, menerima ilmu dari Rasulullah bersama beliau dan meninggal dalam keadaan muslim, sehingga dia termasuk generasi as-sahabah, ya, generasi yang mendapatkan kemuliaan tersendiri dan dijamin oleh Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan mereka, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, juga diakui oleh para sahabat. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebagai gubernurnya yang paling lama barangkali, ya, dari masa pemerintahan Umar saja itu 10 tahun. Sebut saja misalnya hanya 8 tahun misalnya dia menjadi gubernur wilayah Syam, ya. Lalu kemudian dan ditambah lagi dengan masa Utsman bin Affan 12 tahun, jadi genap, ya, hampir 20 tahun dia menjadi gubernur Syam. Dan kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat selektif, ya, dalam memilih pejabatnya. Ya, jadi dia seleksinya sangat ketat dan Umar tidak segan-segan memberhentikan seorang pejabat manakala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak menyimpang dari dilihat dari secara hukum, ya, tapi tidak pantas secara etik, ya. Tapi Muawiyah tidak. Jadi kalaulah Umar bin Khattab pernah memecat
misalnya Khalid bin Walid, ya, pernah memberhentikan misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan pernah memecat misalnya Abu Hurairah, ya, pernah memberhentikan Ammar bin Yasir dan seterusnya, tapi tidak dengan Muawiyah. Artinya apa? Secara tidak langsung Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengakui, ya, keabsahan, ya, kebaikan dari seorang Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan Umar, ya, ketika dia ingin mencari celah, ya, bukan mencari-cari, tapi maksudnya secara objektif melihat tindakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, maka, ya, dia tidak menemukan. Bahkan ada kisah luar biasa, suatu saat Umar bin Khattab ini datang ke Syam, kemudian disambut oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini dengan pakaian yang mewah, ya, dengan kuda yang sangat bagus. Dan pada awalnya Umar tidak ingin menemuinya. Ya. Saya, kata Umar, tidak mau menemui pejabatku dengan pakaian yang wah seperti itu. Ya. Tapi akhirnya dikejar dan kemudian ketemu. Kata Umar bin Khattab, "Mahadza, apa ini? Saya tidak mau bicara dengan Anda dengan pakaian yang serba mewah seperti ini." Apa kata Muawiyah bin Abu Sufyan? "Ya Umar, ketahuilah," kata beliau, "saya ini adalah pejabatmu, adalah kepala daerahmu, ya, yang paling jauh dari Madinah." Dan betul, dia paling jauh dari Madinah yang menuju ke Damaskus itu, jemaah, 40 hari 40 malam perjalanan darat pada waktu itu, ya. Jadi paling jauh dari Madinah dan paling dekat dengan kekuasaan musuh Romawi. Tinggal nyebrang dikit, ya, masuk pulau Siprus dan kemudian nyebrang ke Turki hari ini, ya, pusat kekuasaan Romawi di Konstantinopel. Jadi kata dia, "Saya ini pejabat negara yang paling jauh dari pusat kekuasaan Madinah dan paling dekat dengan pasukan musuh. Jadi saya harus menunjukkan izzah, gitu kan, menunjukkan kehormatan kita, gitu kan, jati diri kita, jangan sampai dilecehkan oleh musuh." Maka Umar, ya, mengatakan, "Engkau lebih tahu, ya, seandainya apa yang kau ucapkan itu benar." Maka kata Umar, "Saya tidak melarangmu dan saya tidak juga melarang, tidak juga menyuruh dan tidak juga melarang." Nah, ini seorang Muawiyah bin Abu Sufyan yang luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tindakannya terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Siffin sebagaimana kita pahami. Nah, ini masuk wilayah jamaah yang disebut dengan ijtihadi, ya, wilayah ijtihad, di mana Ali bin Abi Thalib berijtihad, ya, untuk memberhentikan para pejabat yang dianggap ada hubungan kekeluargaan dengan Utsman bin Affan. Ini ijtihad, dan seorang pemimpin boleh jadi berijtihad seperti ini, ya. Dan sebaliknya Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, berijtihad bahwa dia ingin agar pembunuh Utsman bin Affan itu diadili lebih dulu. Nah, ini masing-masing dengan ijtihadnya. Walaupun secara objektif barangkali kita akan berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, tapi kita akui bahwa ijtihad Muawiyah bin Abu Sufyan pun, ya, punya landasan hukum. Artinya masing-masing berijtihad. Karena itu, kalaupun kita menganggap apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini tidak tepat pada saat ini melihat hal itu, ya, tapi bukan berarti kita boleh mencacinya, boleh memakinya, dan kemudian mengeluarkannya dari kategori seorang sahabat. Karena setiap sahabat Nabi, sebagaimana manusia biasa, ya, punya kesalahan, punya kelemahan yang, ya, diakui sebagai manusia. Umar bin Khattab juga pernah salah dalam membuat kebijakan, dikritik oleh seorang ibu, dan ini sah-sah saja. Nah, sebagaimana juga Muawiyah bin Abu Sufyan yang, ya, mungkin secara manusiawi, ya, juga pernah melakukan keliruan, tapi kekeliruan yang dia sampaikan itu, yang terjadi tidak sampai yang mengeluarkan, ya, kategorinya sebagai sahabat Rasulullah SAW. Kita kebayang kalaulah penyebab kita mencoret Muawiyah dan menjadikannya sebagai sosok yang tercela akibat dia berseberangan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka akan ada beberapa sahabat Nabi yang juga kita harus melakukan yang sama. Ada sosok Bunda Aisyah, ada sosok Zubair bin Awam, ada sosok Talha bin Ubaidillah, ada sosok Amr bin As, dan, ya, puluhan bahkan ratusan sahabat Nabi lainnya yang juga berseberangan dengan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi jamaah kita harus bijak, yang menyikapi hal ini, ya, bahwa bisa jadi persona menurut kita, ya, apa yang dilakukan oleh Muawiyah keliru pada saat itu, ya, tapi tidak kemudian menyebabkan kita boleh memakinya, menghinanya, mengejeknya dengan doa-doa yang tidak baik. Dan sisanya, ya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap menjuluki mereka sebagai sahabat atau sahabat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat sekilas cuplikan tentang sosok Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita ketemu lagi dengan sahabat-sahabat Nabi berikutnya insyaallah. Bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.